Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga semua yang hadir dalam perkuliahan hari ini selalu sehat dan selalu semangat. Nah, pada siang hari ini akan dijelaskan mengenai model antrian oleh kelompok 5 yang beranggotakan Wahyusri Purwati, Dela Agnestia, Fahmi Hasan Fuadi, dan saya sendiri Milenia Ainur Aini, Rahmat Alvindi, dan Safa Yulita Salma. Materi yang akan dibahas yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu sistem, jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu antrian, dan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Baik, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Fahmi tentang metode antrian. Kepada Mas Fahmi dipersilahkan. Langsung saja, yang pertama yaitu teori antrian. Di dalam teori antrian, itu ada beberapa aspek nanti. Yang pertama, salah satunya adalah tujuan. Tujuan dasar dari model antrian ini adalah untuk menekan dua total biaya. Adapun dua total biaya yang harus ditekankan yaitu adalah biaya langsung penyediaan pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena harus menunggu sebuah antrian. Contohnya untuk biaya langsung penyediaan pelayanan akibat dari antrian yaitu mungkin suatu perusahaan mengadakan open recruitment sebuah pekerjaan yang mana nanti dalam open recruitment tersebut langsung diadakan interview sehingga menimbulkan sebuah antrian panjang hingga keluar gedung dan menyebabkan mengular sampai ke pinggir jalan, dan itu menimbulkan biaya penyediaan pelayanan gunanya untuk nanti perusahaan tersebut yang mengadakan open recruitment mungkin membayar polisi untuk mengamankan antrian yang timbul dari open recruitment tersebut. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung yang timbul karena harus menunggu antrian. Mungkin orang yang antri itu juga perlu mengeluarkan biaya, misal antrinya lama terus harus jajan ke sana kemari seperti itu. Yang kedua dari teori antrian yaitu elemen-elemen dalam sistem antrian, yaitu ada sumber masukan atau input. Di dalam sumber masukan atau input ini terdapat kumpulan orang-orang atau antrian atau juga bisa barang yang datang pada suatu sistem yang akan melayaninya. Contohnya orang datang ke bank mungkin antri dan harus menunggu sistem menunggu dilayani, harus menggunakan sistem antrian seperti itu. Atau juga bisa kalau barang itu kita pergi ke suatu ekspedisi barang gitu untuk pengiriman barang, lalu barang kita harus antri untuk mendapatkan pelayanan dari pengiriman barang tersebut. Jadi barang kita masuk dalam sistem antrian tersebut. Dalam teori antrian juga ada pola kedatangan. Ini dilihat dari cara di mana sebuah individu atau antrian datang pada sebuah sistem yang akan melayani, baik tingkat datangnya itu konstan ataupun tinggi. Contohnya itu antrian di bank dari hari ke hari. Misal di tanggal muda itu kan bank itu sering antri karena banyak orang yang ingin mengambil uang setelah mendapat gaji. Terus juga akhir-akhir ini kan juga ada BLT dari pemerintah, jadi bank-bank itu juga menyalurkan bansos dari pemerintah itu
tidak setiap hari, tapi hari-hari tertentu saja, mungkin di awal bulan atau apa, itu dapat dilihat dari pola kedatangan individu yang akan antri di sebuah tempat tersebut. Selanjutnya dalam teori antrian yaitu ada disiplin antrian. Disiplin antrian sendiri suatu keputusan yang mana digunakan untuk menyeleksi individu yang akan dilayani. Di dalam disiplin antrian tersebut juga diplot-plot lagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu diantaranya first come first served atau disingkat FCFS. Pendatang atau antrian yang lebih dahulu akan mendapat pelayanan terlebih dahulu. Contohnya ya misal kita antre di suatu bioskop, itu nanti kita datang dahulu, lalu kita nanti antre, lalu kita dilayani. Yang kedua yaitu ada last come first served atau disingkat dengan LCFC. Atau penjelasannya, pendatang atau antrian yang terakhir yang lebih dahulu akan dilayani. Ini kita bisa mengambil contoh dari sebuah sistem lift. Di lift itu misal liftnya sedang berada di lantai 5, lalu kita berada di lantai 3. Otomatis kan yang dari lantai 5 sudah ada orangnya, lalu kita naik di lantai 3, berarti kita pendatang terakhir. Lalu kita tujuannya mau ke lantai ground atau lantai dasar, sedangkan yang dari lantai 5 itu mau turun di lower ground atau di basement, seperti itu. Jadinya kita datang terakhir namun dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya ada service in random order atau disingkat dengan zero. Panggilan antrian untuk sistem seperti ini itu bisa didasarkan secara acak atau random, tidak mesti harus yang datang duluan yang harus dilayani lebih awal. Misal contohnya kita datang ke kantor pos, kan itu ada banyak loket-loketnya, misal ada loket pengiriman, ada loket pengiriman uang. Jadi kita walaupun kita datang terakhir, kalaupun kita mau mengirim barang, sedangkan di loket barang itu tidak ada antrian, kita otomatis langsung bisa dilayani. Seperti itu. Selanjutnya ada priority service atau disingkat PS, memprioritaskan yang perlu didahulukan untuk mendapat pelayanan. Jadi misal kayak yang emergency seperti itu, ataupun yang penting-penting lah, misalnya kita antri di rumah sakit, terus ada yang pasien yang lebih emergensi, yaitu yang lebih diutamakan untuk segera ditangani walaupun datangnya di akhir. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di dalam teori antrian ada namanya juga kepanjangan antrian. Di dalam kepanjangan antrian ini, bila kapasitas antrian menjadi faktor pembatas besarnya jumlah antrian, itu sering disebut juga dengan sistem kepanjangan antrian. Jadi contohnya sebuah tempat parkir di mall atau bandara, itu kan sering ada tumpukan-tumpukan antrian yang panjang, terus mengular sampai luar, bahkan parkirannya juga sampai penuh dan masih antri-antri juga. Jadi sebuah atau manajemen dari parkiran tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang ada tersebut. Lalu setelah itu juga ada teori antrian dengan tingkat pelayanan. Maksudnya di sini adalah waktu yang digunakan untuk melayani individu atau antrian dalam sebuah sistem antrian. Jadi contohnya itu seperti lamanya waktu pelayanan suatu CS atau customer service atau sebuah kasir.
Jadi itu dapat kita lihat tingkat pelayanan waktunya seperti apa dari dua contoh tersebut, lama atau tidak itu seperti apa, nanti kita bisa lihat dari teori antrian tingkat pelayanan ini. Yang terakhir dari teori antrian yaitu keluar setelah selesai dalam pelayanan maka individu yang masuk dalam sebuah sistem antrian itu bisa meninggalkan sistem antrian tersebut, entah nanti mau pulang atau mau main kemana, seperti itu. Baik, langsung saja masuk. Yang kedua dari skema antrian. Selanjutnya skema yang ketiga yaitu yang keempat atau yang terakhir yaitu sistem dan struktur antrian. Jadi ada banyak perbedaan sistem-sistem dan struktur-struktur antrian yang terdapat dalam masyarakat yang semakin kompleks. Perbedaannya seperti dalam jumlah antrian, fasilitas pelayanan, dan hubungan yang terjadi dapat menghasilkan bentuk atau susunan yang bervariasi tidak terbatas. Yang pertama yaitu sistem-sistem antrian. Menurut Hiller dan Lieberman, ia membagikan sistem-sistem antrian itu menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem pelayanan komersil. Sistem pelayanan komersil merupakan aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian, seperti contohnya restoran, toko-toko, tempat potong rambut, supermarket, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu sistem pelayanan bisnis industri. Sistem pelayanan bisnis industri ini mencakup dari lini produksi, sistem material handling, sistem penggunaan, dan sistem-sistem informasi komputer. Dan yang selanjutnya yaitu sistem pelayanan transportasi, yaitu merupakan sistem yang melayani untuk pengangkutan ataupun pemindahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu sistem pelayanan sosial. Jadi sistem pelayanan sosial ini merupakan sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor, jawatan-jawatan nasional, seperti kantor tenaga kerja. Yang kedua yaitu kantor pos, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama yaitu single channel single path. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan tersebut. Sedangkan single path menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan yang dilaksanakan. Contohnya seperti pembelian tiket kereta api antar kota kecil yang dilayani oleh satu loket pembelian tiket. Contoh lainnya yaitu seperti pembayaran belanjaan di Indomaret. Dan yang kedua yaitu single channel multipath, yaitu menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya seperti pencucian mobil. Contoh lainnya juga seperti membayar dan mengambil makanan yang dipesan pada suatu restoran. Yang ketiga yaitu multi-channel single path, yaitu terjadi kapan saja 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri antrian tunggal. Contohnya seperti pembelian tiket yang dilayani lebih dari satu loket pelayanan tiket. Contoh lainnya seperti pengisian bahan bakar pada pom bensin. Dan yang terakhir yaitu multi-channel multipath, yaitu setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya,
sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Contohnya seperti registrasi para mahasiswa di universitas. Dan contoh lainnya seperti pelayanan di rumah sakit ataupun dan juga pembuatan surat izin mengemudi dan sebagainya. Selanjutnya, saya Wahyu Sri Purwati akan menjelaskan mengenai model-model antrian. Dalam submateri model-model antrian, terdapat pengelompokan model antrian di mana kita akan mengenal Candles notation atau notasi yang digunakan untuk mengelompokkan model-model antrian yang berbeda. Alasan digunakannya Candles notation ini yang pertama yaitu karena alat ini cukup efisien tidak hanya untuk mengidentifikasi model antrian saja, akan tetapi juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Alasan yang kedua yaitu karena hampir semua buku atau literatur yang membahas mengenai teori antrian akan menggunakan notasi ini. Dalam pengelompokan model antrian ini terdapat 4 model, di mana model yang pertama dan model yang ketiga memiliki struktur yang mirip. Lalu untuk model yang kedua memiliki kemiripan struktur dengan model yang keempat. Perbedaan model yang pertama dengan model yang ketiga adalah pada kepanjangan antrian. Pada model yang pertama, kepanjangan antrian tak terbatas, sementara untuk model yang ketiga, kepanjangan antrian terbatas. Untuk model 2 dan model 4, perbedaannya terletak pada populasi. Model kedua, sumber populasi tak terbatas, sementara untuk model yang keempat, sumber populasi terbatas. Dalam slide ini, kita bisa amati bersama notasi-notasi yang digunakan dalam model antrian tak terbatas. Selanjutnya adalah minimisasi biaya. Sesuai dengan tujuan dasar adanya antrian, yaitu untuk meminimalkan biaya langsung atau direct cost pada individu yang menunggu dan juga penyedia layanan. Di sini kita akan membahas 2 biaya, yaitu biaya menunggu dan juga biaya pelayanan. Yang pertama, biaya menunggu atau cost of waiting. Biaya menunggu ini dikeluarkan berbanding terbalik dengan mencukupinya sumber daya pelayanan dalam suatu sistem yang dimiliki. Jika sistem tersebut memiliki sumber daya pelayanan yang baik, maka biaya menunggu nilainya akan kecil. Tetapi, jika sistem tersebut memiliki sumber daya pelayanan yang buruk, maka akan terjadi sebaliknya. Terkadang, biaya menunggu ini juga bisa menjadi hal yang sulit untuk ditentukan. Berikut ini adalah contoh kasus tentang biaya menunggu. Bila para manajer menghadapi masalah sistem antrian, di mana diketahui biaya yang melekat pada seorang individu yang menganggur dalam sistem pelayanan, misalnya senilai Rp5.000 per jam, dengan jumlah rata-rata individu dalam sistem yaitu 5, maka dapat dihitung total expected waiting cost, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah rata-rata individu dalam sistem dengan biaya yang melekat pada seorang individu yang menganggur dalam sistem, yaitu 5 dikalikan dengan 5.000 yang hasilnya adalah 25.000. Lalu yang selanjutnya adalah biaya pelayanan. Dalam biaya pelayanan ini terkadang timbul ketika adanya penambahan fasilitas pelayanan untuk mengurangi biaya menunggu. Jika tidak diatasi dengan baik, maka ini akan menimbulkan masalah baru di mana melonjakkan biaya pelayanan. Dengan asumsi penambahan fasilitas layanan adalah linier. Contoh dari kasus biaya pelayanan ini adalah diketahui biaya pelayanan persatuan per fasilitas pelayanan sebesar 4.000 dan jumlah fasilitas pelayanan adalah 3. Maka, untuk menentukan expected total cost of service per periode waktu, dapat disesuaikan dengan cara mengalihkan jumlah fasilitas pelayanan dengan biaya per layanan per satuan waktu per fasilitas pelayanan, yaitu
3 dikalikan dengan 4.000 yang hasilnya adalah 12.000. Lalu yang terakhir yaitu merumuskan expected total cost, di mana expected total cost ini adalah penjumlahan dari total expected waiting cost dan expected total cost of service. Yang tadi kita ketahui hasilnya adalah 25.000 ditambahkan dengan 12.000, maka hasil akhirnya untuk rumusan expected total cost adalah 37.000. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan soal model 1. Model 1 merupakan model antrian yang paling sederhana, tetapi mengandung banyak asumsi-asumsi yang harus ditepati. Rumus-rumus yang akan digunakan dalam penyelesaian soal model 1 ialah sebagai berikut. Yang pertama, N-bar atau jumlah rata-rata dalam antrian sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikalikan dalam kurung mu dikurangi lambda. Yang kedua, N-bar atau jumlah rata-rata dalam sistem sama dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda. Yang ketiga adalah T-bar atau waktu menunggu rata-rata dalam antrian sama dengan lambda dibagi mu dikalikan dalam kurung mu dikurangi lambda. Yang keempat T-bar atau waktu menunggu rata-rata dalam sistem sama dengan 1 dibagi mu dikurangi lambda. Selanjutnya Pn atau probabilitas jumlah n individu dalam sistem sama dengan dalam kurung 1 dikurangi lambda per mu dikalikan dalam kurung lambda dibagi mu dipangkat n. Yang selanjutnya P atau tingkat kegunaan fasilitas pelayanan restoran sama dengan lambda dibagi mu. Contoh soal 13.1. Tuan Laon memiliki sebuah restoran yang melayani para langganannya di dalam mobil mereka. Restoran ini telah beroperasi sukses selama beberapa bulan di Pulau Demangan. Dia sangat prihatin dengan panjangnya garis antrian pada jam-jam makan siang dan makan malam. Beberapa langganannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Dia merasa bahwa suatu ketika akan kehilangan para langganannya. Tuan Laon meminta kepada kita untuk menganalisa sistem antriannya dengan menggunakan teori antrian. Tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 50 mobil per jam. Tingkat kedatangan mengikuti suatu distribusi Poisson. Distribusi Poisson ialah probabilitas yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu apabila rata-rata kejadian diketahui. Waktu pelayanan rata-rata 1 menit dengan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial yaitu pengelolaan data dengan menggunakan variabel random. Dari soal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. A. Tingkat kedatangan rata-rata atau lambda sama dengan 50 mobil per jam. B. Waktu pelayanan rata-rata atau 1 per mu sama dengan 1 menit per mobil. Maka tingkat pelayanan rata-rata atau mu sama dengan 1 dikalikan 60 karena dalam 1 jam terdiri dari 60 menit sama dengan 60 mobil per jam. Pecahkan soal-soal berikut. A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran atau P. B. Jumlah rata-rata dalam antrian atau N-bar. C. Jumlah rata-rata dalam sistem atau N-bar.
D. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian atau T-bar. E. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem atau TT-bar. F. Probabilitas lebih dari 1 mobil dalam sistem dan lebih dari 4 mobil dalam sistem. Penyelesaiannya sebagai berikut. A. P sama dengan lambda dibagi mu, sama dengan 50 dibagi 60. Hasilnya 0,833. Sehingga tingkat kesibukan bagian pelayanan restoran atau P sebesar 83,33%. B. N-bar sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikalikan dalam kurung mu dikurangi lambda, sama dengan 50 kuadrat dibagi 60 dikalikan dalam kurung 60 dikurangi 50, sama dengan 2500 dibagi 600. Hasilnya 4,1667 mobil. Sehingga rata-rata mobil yang berada dalam antrian sebanyak 4,1667 atau 4 mobil. C. N-bar sama dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda, sama dengan 50 dibagi 60 dikurangi 50, sama dengan 50 dibagi 10. Hasilnya 5 mobil. Sehingga rata-rata mobil yang berada dalam sistem antrian sebanyak 5 mobil. D. T-bar sama dengan lambda dibagi mu dikalikan dalam kurung mu dikurangi lambda, sama dengan 50 dibagi 60 dikalikan dalam kurung 60 dikurangi 50, sama dengan 50 dibagi 600. Hasilnya 0,0833 jam. Sehingga rata-rata waktu menunggu dalam antrian sebesar 0,0833 jam atau 5 menit. E. T-bar sama dengan 1 dibagi mu dikurangi lambda, sama dengan 1 dibagi 60 dikurangi 50, sama dengan 1 dibagi 10. Hasilnya 0,1 jam. Sehingga rata-rata waktu menunggu dalam sistem sebesar 0,1 jam atau 6 menit. Penyelesaian selanjutnya yaitu F. Mencari probabilitas lebih dari 1 mobil dalam sistem dan lebih dari 4 mobil dalam sistem. Rumusnya sebagai berikut. P dalam kurung N lebih besar dari 1 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung P0 ditambah P1. Rumus yang kedua adalah P dalam kurung N lebih besar dari 4 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4. Dengan ketentuan Pn sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurangi lambda per mu dikalikan dalam kurung lambda dibagi mu pangkat N. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. P0 sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,8333 dikalikan dalam kurung 0,8333 pangkat 0. Hasilnya 0,1667. P1 sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,8333 dikalikan dalam kurung 0,8333 pangkat 1. Hasilnya 0,1389. P2 sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,8333 dikalikan dalam kurung 0,8333 pangkat 2 sama dengan 0,1158. P3 sama dengan
dalam kurung 1 dikurangi 0,8333 dikalikan dalam kurung 0,8333 pangkat 3. Hasilnya 0,0965. P4 sama dengan 1 dikurangi 0,8333 dikalikan dalam kurung 0,8333 pangkat 4. Hasilnya 0,0804. Hasil dari P0, P1, P2, P3, dan P4 dijumlahkan sehingga diperoleh sebesar 0,5983. P dalam kurung N lebih besar dari 1 sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung N lebih kecil sama dengan 1 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 0,1667 ditambah 0,1389. Hasilnya 0,6944. P N lebih besar dari 4 sama dengan 1 dikurangi P N lebih kecil sama dengan 4 sama dengan 1 dikurangi hasil dari penjumlahan P0, P1, P2, P3, dan P4 sama dengan 1 dikurangi 0,5983. Hasilnya 0,4017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang terjadinya jumlah mobil lebih dari 1 dalam sistem sebesar 0,6944 dan peluang terjadinya jumlah mobil lebih dari 4 dalam sistem sebesar 0,4017. Selanjutnya, pembahasan soal model 2 yang akan dijelaskan oleh Mbak Milenia dan Mbak Della. Sebelum masuk pada soal atau model kedua, saya ingin mengingatkan pada teman-teman bahwa yang dimaksud channel itu menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan yang ada. Sedangkan PACE-nya berarti jumlah stasiun-stasiun pelayanan di mana para langganan harus melaluinya sebelum pelayanan dinyatakan lengkap. Nah, di model 2 ini menggunakan sistem multi-channel single PACE yang mempunyai antrian tunggal dengan melalui beberapa fasilitas pelayanan. Model ini identik dengan model 1 dengan perbedaan bahwa 2 atau lebih individu dapat dilayani pada waktu bersamaan oleh fasilitas-fasilitas yang berlainan. Langsung saja masuk pada contoh 13.2 kalau di buku halaman 280. Departemen Kredit suatu bank mempekerjakan 3 orang karyawan tata usaha di Kota Klaten untuk menangani panggilan yang masuk dari para pedagang. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerima sebuah otorisasi adalah 0,5 menit bila tidak diperlukan waktu untuk menunggu. Tingkat pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, karena kondisi-kondisi yang tidak biasa dapat menghasilkan baik waktu pelayanan yang relatif lama maupun pendek. Selama periode puncak 8 jam, kantor menerima total 1.750 panggilan, yaitu 218,75 per jam. Tingkat kedatangan panggilan mengikuti distribusi Poisson. Yang ditanyakan adalah A. Tingkat kedatangan panggilan per jam atau MIU, kemudian penyelesaian yang pertama ada tingkat kedatangan panggilan per jam atau MIU. Nah, MIU sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120. Nah, di soal diketahui bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerima sebuah otorisasi adalah 0,5 menit atau setengah menit. Jadi, dalam 1 menit, suatu departemen kredit dapat menerima 2 otorisasi.
Nah, karena di sini adalah tingkat kedatangan panggilannya per jam, maka dikali 60 sama dengan 120. Yang B yaitu tingkat kegunaan karyawan atau P. P rumusnya yaitu lambda dibagi S kali mu. Lambda di sini merupakan tingkat kedatangan rata-rata, yaitu 218,75 dibagi 3 dikali 120. Nah, 3 ini merupakan jumlah fasilitas pelayanan yang disediakan. Dalam soal ini merupakan yaitu karyawan dikali 120 yang telah dihitung di poin A. Nah, sehingga diperoleh sama dengan 60%. Jadi tingkat kegunaan karyawan ini sebesar 60%. Nah, ini di atas rata-rata atau di atas 50%. Nah, ini menjadi hal yang baik ya, bahwa ini menunjukkan kesibukan karyawan ini di atas rata-rata. Yang C ada probabilitas tidak ada panggilan atau penal. Rumusnya demikian, sehingga 1 dibagi 1 per 0 faktorial ditambah 218,75 dibagi 120 dibagi 1 faktorial. Nah, itu sebenarnya 218,75 dibagi 120 itu ada pangkat 1, namun tidak perlu ditulis. Kemudian dijumlah dengan 218,75 dikali 120 dipangkatkan 2 dibagi 2 faktorial ditambah lagi dengan 218,75 dibagi 120 dan kemudian dipangkatkan 3 dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan hasil dari 1 dibagi 218,75 dibagi 360. Nah, perlu diketahui bahwa 360 ini diperoleh dari 3 dikali 120 atau S dikali mu. Nah, sama dengan 1 dibagi hasil dari 1 ditambah 1,8229 ditambah 1,6615 dan ditambah dengan 2,5728. Nah, sehingga probabilitas tidak ada panggilan sebesar 14% atau sebesar 0,1417. Nah, yang selanjutnya itu ada jumlah pedagang rata-rata menunggu untuk dilayani atau NHIBAR. Nah, NHIBAR ini merupakan rata-rata menunggu dalam antrian ya, bukan dalam sistem. Nah, NHIBAR ini sama dengan rumusnya yaitu lambda dikali mu dikali dengan hasil dari lambda dibagi mu dipangkatkan S dibagi dengan S dikurangi 1 faktorial, kemudian S dikali mu dikurangi lambda, kemudian dipangkatkan 2 dikali P0. Nah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3,985 dikali dengan 0,1417 sama dengan 0,5647 pedagang. Nah, ini bisa dibagi jadi 1 pedagang. Jadi jumlah pedagang rata-rata dalam rata-rata menunggu dalam antrean untuk dilayani yaitu ada 1 pedagang. Yang E ada jumlah pedagang dalam sistem. Nah, tadi NHIBAR itu dalam antrian. Nah, sekarang dalam sistem atau NT-bar. NT-bar rumusnya yaitu NHIBAR ditambah hasil dari lambda dibagi mu sama dengan 0,5647 ditambah 1,8229. Nah, sama dengan 2,3876 pedagang. Atau jumlah pedagang yang dalam sistem itu 2 pedagang. Jadi ini benar ya bahwa NHIBAR-nya itu 1 pedagang dan NT-bar-nya itu yang dalam sistem itu ada 2 pedagang. Yang F, waktu rata-rata dalam antrian atau THIBAR. Rumusnya yaitu P0 dibagi mu dikali S dikali dengan S faktorial dikali dengan hasil dari 1 dikurangi lambda dibagi S dikali mu atau 360 tadi dipangkatkan 2. Kemudian setelah itu dikali dengan
lambda dibagi mu dipangkatkan S, sehingga 0,1417 dibagi dengan 120 dikali 3 dikali 6 dikali 1 dikurangi 218,75 dibagi 360 dipangkatkan 2. Kemudian setelah itu baru dikalikan dengan 218,75 dibagi 120 dipangkatkan 3. Sehingga diperoleh hasil 0,00258 jam atau 0,1548 menit atau setara dengan 9,3 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam kita mengantri itu ada 9,3 detik. Selanjutnya yang G, yaitu waktu rata-rata dalam sistem. Nah, maksudnya sistem di sini itu bukan sistem di dalam komputer, itu bukan, maksudnya di sini sebagai contohnya sewaktu kita ke Pamela, bukan di pemajalah, sewaktu kita ngisi bensin ke pom seumpamanya, jadi setelah kita mengantre yang membentuk suatu barisan itu, kita masuk ke dalam sistem. Nah, sistemnya yang mana? Sistemnya yaitu sewaktu kita atau sewaktu pegawai pembensin itu mengisikan bensin atau melakukan pelayanan kepada kita dengan mengisikan bensin ke sepeda motor kita. Nah, itulah yang dinamakan proses di dalam sistem itu begitu. Sehingga rumusnya yaitu THI bar ditambah 1 dibagi mu sama dengan 0,00258 ditambah 1 dibagi 120. Hasilnya yaitu 0,01091 jam sama dengan 0,6546 atau setara dengan 39,28 detik. Yang terakhir, ada probabilitas untuk menunggu atau PW. Dengan Selanjutnya yaitu contoh kedua dari model 2 yang menggunakan sistem multi-channel single phase, yaitu Departemen Kredit pada contoh pertama, model 2, telah menerima keluhan-keluhan dari banyak pedagang bahwa waktu otorisasi terlalu lama. Karena itu, manajer departemen sedang mempertimbangkan penambahan 1 lagi karyawan tata usaha untuk mengurangi waktu menunggu dalam sistem. Dia merasa bahwa biaya otorisasi total akan naik karena penambahan karyawan. Bila seorang karyawan tata usaha berpenghasilan Rp1.100 per jam, sudah termasuk semua gaji dan jaminan lainnya, dan biaya mendapatkan seorang karyawan check-out sedang menunggu adalah Rp2.100 per jam, sudah termasuk gaji, tunjangan, kehilangan penjualan karena penundaan, dan biaya-biaya lainnya. Soalnya yaitu, tentukan apakah lebih baik tetap menggunakan 3 karyawan atau 4 karyawan yang menangani otorisasi. Untuk penyelesaiannya, kita harus menghitung terlebih dahulu biaya total sekarang per jam dengan 3 karyawan dan juga biaya total sekarang per jam dengan 4 karyawan. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita bisa menggunakannya sebagai perbandingan untuk memberikan rekomendasi apakah harus menambahkan 1 karyawan atau hanya menggunakan 3 karyawan saja. Pertama, kita harus mencari biaya total sekarang per jam dengan 3 karyawan. Untuk langkah-langkah dalam mencari biaya total, sebagian sudah dijelaskan dalam contoh pertama dari model 2, sehingga kita tinggal menghitung biaya total sekarang per jam dengan 3 karyawan, dengan rumus E dalam kurung CT sama dengan S dikali CS ditambah NT bar dikali CW, di mana S merupakan jumlah fasilitas pelayanan dan CS adalah biaya total periode waktu per fasilitas pelayanan dan NT bar adalah
jumlah rata-rata individu yang menunggu, dan CW adalah biaya total per unit. Untuk CS dan juga CW, ini sudah tertera di dalam soal di atas. Sehingga tinggal dimasukkan sama dengan 3 dikali 1100 ditambah 2,3876 dikali 2100 sama dengan 3300 ditambah 5013,95 sehingga hasilnya sama dengan 8.313,95. Kedua, kita harus mencari biaya total per jam dengan 4 karyawan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kedatangan panggilan per jam atau MIU sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120. Selanjutnya, tingkat kegunaan karyawan atau P. P sama dengan lambda dibagi S dikali MIU sama dengan 218,75 dibagi jumlah karyawannya yaitu 4 dikali 120 sama dengan 0,4557. Selanjutnya kita harus mencari probabilitas tidak ada panggilan atau PO. Di mana soalnya sudah tertera, kemudian kita tinggal memasukkan sama dengan 1 dibagi 1 per 0 faktorial plus buka kurung 218,75 dibagi 120 per 1 faktorial ditambah 218,75 dibagi 120 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 218,75 dibagi 120 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 218,75 dibagi 120 pangkat 4 per 4 faktorial dikali 1 dikurangi 218,75 dibagi 480 sama dengan 1 dibagi 1 plus 1,8229 plus 1,6615 plus 1,0096 ditambah 0,8454 sehingga hasilnya sama dengan untuk PO sama dengan 0,1577. Untuk langkah selanjutnya, kita harus mencari jumlah pedagang rata-rata menunggu untuk dilayani atau NQ bar. Rumusnya sudah tertera, sehingga kita tinggal memasukkannya. Sama dengan 218,75 dikali 120 dikali 218,75 per 120 pangkat 4 dibagi dengan 4 dikurangi 1 faktorial dikali 480 dikurangi 218,75 pangkat 2 dikali dengan PO-nya yaitu 0,1577 sama dengan 0,7078 dikali dengan 0,1577. Hasilnya sama dengan 0,1116 pedagang. Selanjutnya kita mencari jumlah pedagang dalam sistem atau NT bar. Rumusnya sama dengan NQ bar ditambah lambda per mu sama dengan 0,1116 ditambah 1,8229. Hasilnya sama dengan 1,9345 pedagang. Nah, untuk langkah terakhir kita tinggal mencari biaya total per jam dengan 4 karyawan.
Yang pertama tadi kita menggunakan 3 karyawan dan yang ini kita menggunakan 4 karyawan. Jadi perbedaannya hanya di nilai S-nya, yaitu jumlah fasilitas pelayanan. Nah, rumus untuk biaya total per jam dengan 4 karyawan adalah E dalam kurung CT sama dengan S dikali CS ditambah NT bar dikali CW. Tinggal dimasukkan sama dengan 4 kali 1100 ditambah 1,9345 dikali 2100 sama dengan 4400 ditambah 4062,45 sehingga hasil akhirnya adalah 8.462,45 rupiah. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan hasil akhir dari perhitungan di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa biaya total dengan menggunakan 4 karyawan hanya berbeda sedikit dengan biaya total bila mempunyai 3 karyawan, yaitu Rp8.462,45 lebih besar sedikit dibandingkan dengan Rp8.313,95. Dengan pertimbangan perbedaan yang kecil ini, yaitu Rp148 per jam, dapat direkomendasikan adanya penambahan 1 lagi karyawan bagian otorisasi. Rekomendasi ini berdasarkan asumsi bahwa waktu menganggur semua 4 karyawan otorisasi dapat digunakan untuk tipe-tipe kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Dengan perhitungannya sebagai berikut. Tingkat kegunaan rata-rata keempat fasilitas pelayanan adalah dengan rumus P sama dengan lambda dibagi S kali mu sama dengan 218,75 dibagi dengan 4 dikali 120 sama dengan 218,75 dibagi dengan 480 sama dengan 0,4557 sehingga tingkat kesibukan karyawan adalah 45,57%. Hasil ini cukup beralasan bahwa tingkat menganggur karyawan adalah 54,43% dari 100% dikurangi dengan 45,57%. Sehingga waktu yang menganggur dari karyawan ini dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produksi lainnya yang lebih bermanfaat. Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.